Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analis harian kita hari ini, hari Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Seperti biasa kami, market, saya sendiri Moritz, datang menghampiri rekan trader, memberikan analisa buat rekan trader. Dan kita selalu berharap apa yang kita bawakan bermanfaat dan sedikitnya memberikan acuan untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Tanpa buang waktu yang lama lagi rekan trader, seperti biasa kita coba langsung masuk kita akan melihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Oke, rekan trader, di hari kemarin kalau rekan trader lihat bagaimana pergerakan pasar sangat luar biasa. Kita bisa lihat bagaimana indeks dolar Amerika sempat naik ke posisi yang tertinggi di 104, tapi akhirnya jatuh lagi menembus level 103.982. Sebelum akhirnya ditutup di seputaran 104.168. Hari ini bergerak statis dan kita akan lihat bagaimana pergerakannya hari ini. Untuk euro angka saham dolar naik turun sangat luar biasa. Turun di posisi 1.07826, kembali naik lagi dan ditutup di seputaran 1.08143. Begitupun juga pound sterling, penguatannya sangat luar biasa rekan trader, menembus level 1.29995. Tapi akhirnya jatuh dan ditutup di posisi 1.29680. Gold, kemarin gold bergerak datar. Dari pasar Asia sampai pasar Eropa dia mengalami pelemahan. Setelah itu dia membaik di pasar Amerika. Turun di posisi 2727, akhirnya ditutup di posisi 2741, dan hari ini peluang gold untuk naik ke posisi yang lebih tinggi akan selalu ada. Kita akan lihat selanjutnya bagaimanakah untuk USD Yen Jepang. USD Yen Jepang rekan trader walaupun sempat naik menguat sampai menembus level 153.874, tapi akhirnya dia jatuh lagi di posisi 152.472 sebelum ditutup di posisi 153.219. Rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin, dan rekan trader, ya mau bagaimana lagi rekan trader, begitulah pergerakan yang terjadi pasar. Dan seperti biasa, tema harian kita akan masuk, dan tema yang saya angkat hari ini adalah data ekonomi lemah, emas akan melambung tinggi. Nah, ini dia rekan trader. Data ekonomi lemah, emas akan melambung tinggi. Kenapa saya angkat judul ini? Karena rekan trader, di minggu ini seperti yang kita bilang dan seperti yang saya bilang bahwa kita memasuki lautan masa Lembo. Seperti dulu kapal tampung emas karam di lautan masa Lembo, begitupun juga kita sekarang masuk di lautan masa Lembo. Lautan yang penuh dengan goncangan. Oleh karena itu rekan trader, di minggu ini goncangan pasar akan terjadi dan dimulai hari ini. Kalau kita lihat rekan trader di kalender ekonomi, sudah sangat jelas bagaimana goncangan itu akan terjadi. Hari ini 21.00 kepercayaan konsumen CB, lowongan pekerjaan ULTS, inilah yang menjadi awal guncangan. Pada pertemuan sebelumnya, dia mengalami penguatan sampai 8 juta. Hari ini diperkirakan sekitaran 7,980 juta. Apakah dia ini akan menguat atau melemah? Kita akan lihat bersama-sama. Di edisi sebelumnya, terjadi penguatan sampai 8 juta. Itulah yang membuat emas jatuh, rekan trader. Apakah hari ini akan sama lagi? Kalau seumpamanya hari ini dia lebih tinggi lagi dari 7,980, artinya emas akan mempunyai peluang tertekan yang sangat luar biasa. Secara garis besar kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada edisi sebelumnya di kalender ekonomi, kita bisa lihat bahwa arah pasar lebih menuju ke penguatan. Kalau ini terjadi, ini akan menjadi batu sandungan untuk emas naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Kita tahu kemarin emas sudah sampai di 2.770-an ya kalau nggak salah ya. Kalau sabar, saya coba lihat dulu.
di edisi-edisi sebelumnya di minggu lalu kita bisa lihat bagaimana emas rekan trader bisa sampai menyentuh level 2757 ya. Ini saya lihat dulu. Nah, ya 2757. Hari ini pun juga sedikit lagi dia mau sampai. Sedikit lagi rekan trader. Ya, sedikit lagi. Nah, kalau dia sampai dia bisa melewat. Tapi kita akan lihat tendensi hari ini. Apakah dia akan mencapai ketinggian yang paling tertinggi rekan trader? Ini dia yang harap kita lihat bersama-sama. Oleh karena itu kalau rekan trader lihat apa yang menjadi tulisan saya, ya, apa yang menjadi tulisan saya, yang saya menulis rekan trader, saya sudah sangat jelas hari ini di FX Trade, saya menulis tentang peluang mencapai rekor terbaru sebelum rilis data utama. Saya sudah bisa melihat bahwa kemungkinan untuk mencapai rekor terbaru pada hari ini masih bisa. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa di minggu ini menurut analisa saya bahwa emas akan mencapai rekor terbaru. Tapi untuk sampai ke posisi 2800 menurut analisa saya bisa salah. Tapi menurut analisa saya masih jauh. Ya. Oleh karena itu kalau rekan trader lihat di analisa saya yang saya tulis di FX Trade, prediksi emas peluang mencapai rekor terbaru sebelum rilis data utama kemungkinan bisa saja terjadi. Kalau tidak bisa terjadi artinya dia akan jatuh. Karena secara teknikal dia pasti akan jatuh rekan trader. Begitupun juga kalau rekan trader ada waktu silahkan baca juga tulisan saya di investing. Ini ya, ada nih tulisan saya. Non-farm payroll kunci pergerakan emas ke depan. Karena memang secara garis besar kalau rekan trader lihat kunci pergerakan yang terjadi pada minggu ini adalah di non-farm payroll dan kita akan lihat bagaimana emas akan bisa bertahan sampai di saat rilisnya non-farm payroll. Karena dari non-farm payroll kita akan bisa melihat seberapakah the Fed akan memangkas tingkat suku bunga. Ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader. Apabila nanti dia lebih besar dari 200 artinya kemungkinan besar 50 basic point tidak akan terjadi. Kemungkinan adalah 25 basic point. Tapi secara garis besar saya mau bilang buat rekan trader bahwa apa yang terjadi pada minggu ini akan menjadi warning yang besar. Dan kita akan lihat bahwa data ekonomi apabila dia melemah pada minggu ini, tidak seperti pada edisi sebelumnya pada bulan lalu, akan membuat emas naik posisi tinggi. Tapi kalau seumpamanya dia mengulangi apa yang terjadi seperti bulan kemarin, ya edisi sebelumnya, ini akan menjadi batu sandungan karena dolar Amerika akan menguat dan menekan emas. Dan satu-satunya jalan untuk emas naik lebih tinggi lagi adalah semakin intensifnya baku hantam di Timur Tengah. Makin intensif baku hantam di Timur Tengah, semakin membuat emas terbang ke posisi yang lebih tinggi lagi. Demikianlah analisa kita pada hari ini rekan trader. Dan sekarang kita coba masuk di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini rekan trader sudah sangat jelas. Indeks dolar Amerika menurut analisa saya walaupun tendensi bearish tadi sempat terjadi, saya bisa bilang bahwa potensi bullish masih akan tetap ada. Saya bisa berestimasi bahwa potensi bullish menurut analisa saya dia akan naik sampai level tertinggi di 104.310. Tapi hati-hati pembalikan arah. Dia bisa turun kembali lagi ke posisi 104.11. Ini dia rekan trader. Ini adalah analisa saya. Bisa saja salah, tapi ini adalah analisa saya. Dan untuk euro angkel saham dolar, kita lihat bersama-sama rekan trader. Euro angkel saham dolar, analisa yang terjadi pada euro angkel saham dolar hari ini sudah sangat jelas. Euro angkel saham dolar dia akan bergerak stagnan. Dia melihat naik turun, tapi dalam persepsi saya euro angkel saham dolar kemungkinan besar menurut saya ada peluang besar untuk dia turun rekan trader. Dan saya menganalisa bahwa pelemahan paling sempurna akan terjadi itu sampai di level 1.07954. Tapi hati-hati pembalikan arah juga bisa membuat dia naik level tertinggi di posisi 1.08238. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan dari euro angkel saham dolar. Selanjutnya bagaimana ke pound sterling rekan trader? Kita lihat bersama-sama pound sterling.
Untuk pound sterling, rekan trader, sudah sangat jelas pound sterling agak sedikit mengalami pelemahan, tapi ya kalau menurut saya ya walaupun dia melemah hari ini barusan, saya masih bisa bilang bahwa tendensi bullish ini sangat kuat rekan trader, dan saya bisa berestimasi bahwa bullish ini bisa sampai di level paling tertinggi di seputaran 1.29864. Tapi pembalikan arah masih saja bisa terjadi. Saya mengestimasi dia akan turun sampai di posisi 1.295. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi. Selanjutnya untuk gold. Gold rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini arah yang terjadi pada gold hari ini. Gold seperti biasa masih punya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oke. Saya berpikir dia akan mencoba naik lebih tinggi lagi, tapi saya berpikir bahwa dia tidak akan sampai di 2767. Sini menurut saya terlalu jauh sekali ini sebenarnya. Tapi saya berestimasi kalaupun naik, oke, dia bisa sampai di 2764. Mencapai ketinggian terbaru rekan trader, mencapai ketinggian terbaru. Dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke posisi 2740. Jadi pada prinsipnya dia akan mencoba bergerak dari level terendah di 2740.67 sampai level tertinggi di posisi 2764.65. Walaupun dia bisa aja naik ke 2709, tapi menurut saya terlalu jauh. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, jangan lupa USD Yen Jepang hari ini kalau kita lihat secara garis besar tendensinya masih bearish, tapi kalau menurut analisa saya dia punya peluang bullish sangat kuat rekan trader. Setelah ini dia akan bullish dan saya estimasi dia akan naik sampai di 153.567. Tapi hati-hati, pembalikan arah juga bisa turun sampai di posisi 152.81. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader, demikian analisa harian kita pada hari ini. Dan sebelum saya meninggalkan lapangan upacara, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa jangan lupa kalender ekonomi hari ini 21.00 ada kepercayaan konsumen dan lowongan pekerjaan. Dan kalau ada waktu jangan lupa juga baca artikel-artikel dari Market, di FX Trade maupun di Investing. Saya tulis di sana, Market tulis siap untuk rekan trader. Kalau silakan ada waktu silakan membaca ya rekan trader ya. Dan rekan trader, ini adalah Market. Kitalah yang paling terbaik, kita memberikan yang paling terbaik dan kita punya undian buat rekan trader untuk merayakan 17 tahun Market. Silakan baca artikelnya di website resmi kami, silakan buka dan silakan trading di sana, dan kita akan memberikan satu buah mobil yang sangat luar biasa, Force ya. Silakan buat rekan trader semuanya. Oke, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu dan selalu sukses dalam trading. Salam profit Indonesia.